Hai guys, jumpa lagi dengan saya Yunien di Vinvivo My Channel. Di video kali ini saya ingin memberikan support buat teman-teman saya semua yang sedang menonton video ini, baik itu pemula atau sudah senior ya. Bahwasanya kita tetap saling mensupport. Karena apa? Kita tidak bisa di bagian atas kalau tidak ada yang di bawah, seperti itu. Jadi dimanapun posisi level kita saat ini, kita tetap harus saling mensupport dan saling dukung-mendukung. Oke guys, jadi di sini banyak yang DM saya ya, yang nanya, Kak, kok ini ya, kok penghasilan saya begini, kenapa viewer saya menurun atau dan lain sebagainya. Intinya di sini mereka mengeluh ya guys. Jadi semua yang kalian keluhkan itu sudah saya lewati ya guys. Intinya seperti itu. Jadi awalnya juga saya nge-YouTube itu semangat timbul, hilang lagi, timbul, hilang lagi. Jadi pasang surut ya, seperti itu. Tapi kalian komitmen lah. Kalian harus komitmen. Komitmennya apa? Gini, mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Seperti itu ya. Jadi kemarin saya juga ngalami yang namanya pasang surut ya. Sebentar semangat, sebentar lagi hilang semangatnya, seperti itu. Karena seperti lihat apakah ada peluang, tapi kok nggak ada. Tapi setelah dijalani saja dulu, ternyata peluang itu benar-benar ada. Jadi di sini intinya teman-teman, kita itu harus sabar. Nge-YouTube itu harus sabar, bukannya nge-YouTube tiba-tiba kita harus langsung view-nya meledak, langsung gajian, nggak seperti itu. Jadi di sini tuh ada tahapan-tahapannya. Jadi memang benar-benar diuji kesabarannya kita ya, mulai dari awal nge-YouTube, mulai dari awal kita jadi partner di YouTube ini. Kenapa saya bilang benar-benar diuji? Karena untuk lewati tahapan pertama yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu sangat luar biasa perjuangannya ya guys ya, bahkan bisa begadang apa ya. Nah, itulah perjuangannya kita untuk bisa melewati itu sehingga bisa monetisasi. Nah, dimonetisasi lagi, setelah dimonetisasi kita masuk di tahapan kedua. Tahapan kedua itu yaitu mengumpulkan $10. Dimana $10 ini tuh sangat sulit dikumpulkan guys. Kalau kita patah semangat mungkin akan berhenti dari nge-YouTube ini. Tapi saya kasih kalian untuk support ya, bahwasanya kita harus tetap konsisten, tetap bukan ambisi ya, ambisi semangat lah ya, terus tetap berkomitmen. Yang paling utama itu adalah komitmen, bahwasanya kita nge-YouTube ingin mendapatkan penghasilan sampingan, seperti itu. Bukan dibilang ambisinya terlalu tinggi untuk berpenghasilan langsung meledak, seperti itu. Nggak ada. Di mana-mana itu nggak ada yang simple ya, nggak ada yang instan, nggak ada yang dibilang langsung meledak, langsung gajian, nggak ada. Harus berjuang dulu baru bisa sukses. Kita jalan dulu. Terus di YouTube ini ternyata kita harus sabar guys. Kuncinya itu adalah sabar. Nah, kalau misalnya kita sudah lewati tahapan kedua yaitu $10, di situ kita bisa konfirmasi pin Google AdSense ya. Nah, nunggu pin Google AdSense itu, setelah kita dapat pin Google AdSense barulah kita bisa gajian. Nah, posisi saya sekarang ini adalah lagi nunggu pin Google AdSense saya. Sudah 3 minggu ya. 3 minggu, tapi saya nunggu aja, nantilah 4 minggu atau 1 bulan baru saya ke kantor pos, karena 2 minggu kemarin saya ke sana belum ada. Jadi saya tunggu aja sampai 4 minggu baru saya cek lagi, karena pos dari rumah saya itu lumayan jauh guys, ada 1 jaman lebih. Nah oke, kita lanjut lagi. Jadi nunggu pin Google AdSense baru kita bisa gajian. Nah, yang saya bisa bahas di sini adalah tahapan saya melewati monetisasi dan mendapatkan $10 pertama untuk persyaratan verifikasi pin Google AdSense-nya. Tapi ya itulah. Jadi setelah saya dimonetisasi itu, saya mengumpulkan dolar itu sangat lama ya guys. 1 bulan itu nggak dapat $1 ya kayaknya, lupa ya.
Pokoknya lama guys, sempat putus asa itu, sampai bahkan pernah berpikir gini, aduh sia-sia banget ya aku udah sampai di level ini, udah lewati 1000 subscribe, 4000 jam tayang, kok dapat $1 aja. Apa iya, apa bener ini nanti lanjut ke depannya seperti ini, kayak gitu kan pikiran kita. Tapi ya sudah, sambil yakin aja, dan komitmen saya kan ada. Komitmen saya itu seperti ini, mereka bisa kok saya nggak bisa. Itu yang bikin saya kuat dan sabar untuk tetap belajar dan belajar. Nah, saya belajar ternyata dari senior itu, sambil belajar sama mereka ya, ternyata kita harus rajin upload video, terus memperbaiki analitik itu, yang kalau misalnya kok view kita turun, otomatis kalau kita nggak upload video ya viewers pasti turun guys. Kenapa? Karena nggak mungkin kan viewers yang sudah nonton video kita bakalan nonton lagi besoknya video yang sama, nggak mungkin, mereka bosan guys. Kenapa harus ngupload video? Karena supaya viewers kita itu selalu update dengan video-video yang kita upload tadi, seperti itu, sehingga kita mempertahankan viewers, sehingga diagramnya kita itu atau analitiknya kita itu normal, seperti itu, normal, bahkan bertambah naik, bukan menurun. Karena kapan kalian nggak upload video itu akan menurun, dan di situ kalian jangan mengeluh kok bisa turun ini alasannya di situ ya, kita harus rajin ngupload video. Oke guys, mungkin nggak lama-lama di sini saya cuma mensupport kalian, bahwasanya dulu pun saya sama ya, untuk mendapatkan $1 itu sangat sulit, tapi saya jalani aja. Ada 1 bulan ya, tembus 1 bulan nggak dapat $1, terus di bulan berikutnya kayaknya itu tembus $3 ya. Yang pas dia naik itu, jadi pas nggak dapat $1 dalam 1 bulan, saya punya komitmen lagi guys. Jadi saya bilang gini, saya hitung-hitung kan, kalau misalnya untuk gajian 1,3 per bulan, jadi minimal per hari harus dapat berapa $? $3 guys. Nah, di sini tuh saya komitmen lagi, saya harus bisa capai $3 itu per hari. Tapi puji Tuhan ya guys, dari usaha saya, doa saya dikabulkan sama Tuhan, dan sekarang saya bisa dapat sekitar $6 ke atas, pernah dapat $15, $16, pokoknya $10 ke atas, dan saya kaget ternyata bisa melambung naik ya, melebihi dari komitmen saya atau target saya per harinya. Luar biasa guys. Sedangkan nggak sampai $1 aja aku udah bersyukur banget. Karena apa? Di sini kan nggak sampai $1 per hari ya, nggak sampai $1, tapi kan dari sedikit demi sedikit nanti kan bisa dapat juga. Sedangkan di sini kan kerjanya kita cuma santai aja guys. Itu ya, jadi kita harus semangat dan punya komitmen. Juga kita harus selalu yakin, harus yakin, dan selalu fokus juga ya, pengaruh fokus. Jadi kalau fokus, dibilang fokus, kalian harus targetkan ngupload video per harinya. Misalnya dalam 1 minggu, misalnya kalian tidak mampu nih 1 video dalam 1 hari, nah coba kalian fokuskan misalnya dalam 7 hari 2 video, atau berapalah target kaliannya. Yang penting kalian fokuskan ke situ. Jadi kalian harus ada target ya, lebih mottonya ke target. Jadi kalian harus ada target. Kalau saya pribadi sih, saya sih pengennya bisa ngupload minimal 1 video per hari. Mudah-mudahan bisa ya. Kalaupun misalnya nggak bisa, minimal 2 di hari berikutnya harus ngupload lah guys, ya kan. Ya namanya kita nggak tahu ya, namanya kesibukan, ada kan yang namanya kesibukan dadakan. Oke guys, semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi kalian yang baru memulai untuk nge-YouTube. Kalian harus semangat aja ngupload video, terus jangan termakan sama yang mengeluh di luar sana. Itu banyak ya. Kita nggak akan bisa sukses kalau kita termakan dengan yang seperti itu. Kita itu bisa sukses kalau kita bisa mengikuti yang sukses. Jadi jangan ikuti yang mengeluh, karena di luar sana banyak yang mengeluh, kok begini, nggak usah, jalani saja dulu, rajin upload video, akan indah pada waktunya. Oke? Di video kali ini tuh saya ingin kalian itu tetap semangat, tetap
berkomitmen ya, pastinya berkomitmen bahwasannya kita bisa, orang di luar sana bisa, kenapa kita nggak bisa seperti itu. Jadi kalian jangan putus asa saat melihat pendapatan kalian sedikit. Inti dari video ini adalah kalian harus tetap optimis bahwasanya kita bisa, dan tetap kalian harus rajin ngupload video. Itu adalah kunci yang paling utama untuk jadi partnernya YouTube. Jadi dari YouTube sendiri tuh melihat kalau kita rajin ngupload video kita akan direkomendasikan ke berandanya YouTube ya. Jadi dari situ kita berpeluang untuk ditayangkan videonya kita, untuk mempermudah viewers untuk nge-view video kita. Jadi jangan putus asa, intinya seperti itu. Kalian harus rajin ngupload video. Karena pengalaman ini saya sudah alami sendiri. Ketika video kita direkomendasikan oleh YouTube, viewers akan meledak dengan sendirinya guys. Jadi kalian cukup ngupload video, nanti viewers akan meledak dengan sendirinya. Karena video kita direkomendasi oleh YouTube, otomatis video kita ditampilkan di beranda atasnya YouTube ya. Ketika orang membuka YouTube itu video kita sudah ada di situ. Jadi mereka pasti membaca atau melihat. Jadi thumbnail juga pengaruh ya. Pengaruh banget ya thumbnail. Thumbnail itu menarik penonton untuk bisa mampir ke channelnya kita guys. Jadi buatlah thumbnail secantik mungkin, semenarik mungkin, supaya viewers bisa mampir ke channel kita, tertarik untuk melihat channel kita, tertarik untuk nge-view channelnya kita atau videonya kita ya guys. Oke guys, tetap semangat, jangan putus asa, dan tetap jaga kesehatan. Rajin berdoa ya, pastinya ya, kita harus rajin berdoa, itu yang lebih utama. Oke guys, semoga kita semua sukses bersama. Salam sukses dari saya, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.